Halo Sobat Pendidikan, selamat datang di channel ini. Channel yang membahas tentang pemasaran, bisnis digital, teknologi, dan pembelajaran menarik lainnya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman lainnya. Karena Belajar sangat menyenangkan. Perhatian, video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Dari video pertemuan pertama sampai pertemuan 19, kita sudah membahas beberapa properti pada CSS, termasuk selektor pada CSS. Dan selanjutnya, kita akan perbanyak latihan atau contoh kasus terkait dengan apa yang pernah kita bahas mulai dari pertemuan pertama sampai di pertemuan 19. Dan video ini merupakan latihan pertama kita yang terkait dengan CSS. Nah baik, untuk latihan pertama ini, ya kita akan membuat form login menggunakan HTML dan CSS. Dan seperti biasa di sini, saya sudah siapkan file pertemuan 20.html dan style 20.css. Dan file ini sudah saya jalankan di aplikasi browser saya dalam hal ini Google Chrome yang di sebelah kanan ini dengan teta latihan 1. Dan selanjutnya di file pertemuan 20.html, kita akan membuat beberapa elemen form. Pertama kita bungkus dengan tag form seperti ini. Jadi ini wajibnya ketika kita menggunakan salah satu dari elemen form. Gunakan yang tadi sini. Di sini kita butuh elemen HTML yang menunjukkan bahwa ini adalah halaman login. Kita bungkus dengan tk 3. Lalu di sini login. Kemudian di bawahnya kita butuh beberapa elemen form. Pertama untuk username, menggunakan tag input, lalu saya tap di keyboard. Kemudian di sini kita tambahkan atribut plus order. Lalu sini saya isi dengan username. Kemudian di bawahnya kita butuh lagi input, tag input. Sekarang tagnya adalah password. Kemudian kita tambahkan lagi placeholder. Nilainya adalah password. Oke, sampai di sini kita lihat hasilnya dulu di Pro saya. Saya ada tes latihan satunya. Nah, kita sudah punya login, username dan password. Terakhir kita butuh button ya. Jadi di sini di bawahnya kita gunakan tag button. Kemudian informasi yang akan saya tampilkan di button ini yaitu login. Kemudian di tag button ini ada atribut yang wajib di sini ya. Ini ada atribut type. Nilainya adalah submit. Nah sampai di sini saya rasa tidak ada yang baru mengenai elemen form di sini ya. Semuanya pernah kita bahas di video sebelumnya. Dengan syarat plus ya. Nah, username, password dan download. Berhubungkan file HTML ini dengan style 20.css yang menggunakan tag lib. Tepatnya ini style 20.css. Yang pertama yang akan kita lakukan di sini yaitu menghapus margin dan padding default pada setiap elemen HTML. Kita akan gunakan selektor universal seperti ini ya. Ya shift angka 8 di keyboard.
kita nolkan ya, 0 pixel. Lalu P-pin 0 pixel. Kita sekarang kita lihat hasil dari selektor ini pixel ini, saya replace bosan. Nama semua marginnya atau P-pin default setiap elemen itu akan dinolkan. Nah terakhir, properti yang akan kita simpan di dalam universal selector ini yaitu mengenai font family yang untuk jenis hurufnya. Font family kita gunakan Arial ya. Arial saya pilih ini ya. Helvetica sans serif. Oke, sampai di sini kita lihat hasilnya browser. Nah, sudah berubah jadi Arial. Oke, lanjut. Untuk elemen formnya ya. Di sini kita sudah punya tag form. Tag form ini akan kita gunakan sebagai kontainer ya untuk menampung semua elemen yang ada di dalam tag form ini. Kembali ke standard tool di CSS. Di sini tag form sebagai selektor. Yang akan kita lakukan di sini pertama itu menentukan lebar dari form ini. Gunakan properti. Di sini saya berikan nilai 300 pixel. Lebar dari formnya ya. Sekali lagi form ini berfungsi sebagai kontainer untuk menampung semua elemen yang ada di dalam form. Oke, properti selanjutnya kita akan berikan border ya. Border 1 pixel. Kemudian jenis bordernya ini solid. Lalu warna bordernya saya gunakan pure. Jika teman-teman ingin menggunakan warna yang berbeda silakan ya. Di koma. Sekarang saya akan lihat hasilnya browser, saya refresh. Nah sekarang kita sudah punya ya. Form dengan lebar 300 pixel. Kemudian bordernya 1 pixel. Jenis bordernya solid. Kemudian warnanya adalah teal. Selanjutnya masih di selector form. Wajib untuk atas 40 pixel. Lalu kiri kanannya adalah auto. Supaya ini ketengah secara horizontal. Oke, kita lihat hasilnya. Saya refresh. Nah, di atas 40 pixel, kiri kanan auto. Otomatis elemennya akan dibawa ke tengah secara horizontal. Selanjutnya kita akan tambahkan properti piping ya pada form ini. Di sini piping pada jarak ya. Elemen di dalamnya kita kasih 20 pixel. Saya refresh. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan buat tumpul keempat sudut ini ya pada elemen form. Di sini kita tambahkan properti yang namanya border radius. Coba 10 pixel. Kita refresh, kita lihat hasilnya. Nah, keempat sudut ini itu akan dibuat tumpul sebanyak 10 pixel. Oke, untuk form saya rasa sudah sampai di sini yang berfungsi sebagai kontainer. Selanjutnya kita lihat di sini untuk input. Kita sudah punya tag input ya. Kita akan berikan style untuk input ini. Selektornya adalah tag input. Pertama di sini kita akan berikan display ya. Display log. Ya supaya semua tag input ini itu berhilang ke bawah ya, bukan ke samping. Ini ke samping karena kontennya tidak memuat ya. Kalau misalkan ini saya hapus properti pada elemen O, saya refresh. Nah maka kemungkinan ke samping ya, bukan di bawah ya, karena default dari input itu adalah displaynya inline. Supaya berjalan ke bawah itu buat displaynya jadi block. Saya kembalikan.
300 piksel. Selanjutnya, kita akan tambahkan lebar untuk input ini. Nah, supaya lebarnya 100% terhadap kontainernya, yaitu 11 volt. Oke, di sini kita tambahkan properti width 100%. Kita refresh. Nah, maka semua tag input itu 100% terhadap kontainernya adalah elemen port. Dan lebar 300 piksel. Lanjut, kita akan tambahkan tinggi untuk tag input air. Gunakan properti height. Untuk height-nya coba 30 piksel. Kita lihat hasilnya. Interval tinggi kita kurangi. Coba 28. Ini cukup. Jika tingginya masih kurang, teman-teman bisa tambahkan ya. Di sini saya gunakan 24 piksel. Oke, lanjut. Supaya lihat jarak, di dalam elemen form ini, kalau saya mengetik, ini ada template di sisi kiri ya. Kita akan tambahkan di sini properti padding. Padding coba 5 piksel. Di saat tadi, coba kita mengetik sesuatu. Siapa apa? Kita mengetik sesuatu sini. Dan ini sudah ada jarak di sisi kiri. Oke, selanjutnya kita berikan jarak antara tag input ini ya, username dan password. Sini bisa kita gunakan properti margin ya, margin top, supaya ada jarak dari atas ya untuk username dan password. Coba 20 piksel. Kita refresh. Nah, selanjutnya kita akan berikan style untuk tombol login ini. Pada sini kita sudah punya tag button ya, yang bisa kita gunakan sebagai selektor pada CSS. Kita kembali ke style puro di CSS. Di sini selektornya adalah button. Yang kita bukan di sini. Pertama, kita ini dia tombol ini ya, tombol login ini itu lebarnya sama dengan tag input ini, yaitu username dan password. Kita bisa berikan properti di sini untuk lebar 100%. Oke, kita lihat hasilnya, saya refresh. Nah, kemudian kita tambahkan properti padding pada button ini ya, supaya tombol ini dapat template di sisi kiri dan sisi atas. Padding 5 piksel. Kita lihat hasilnya. Nah, kemudian kita akan berikan jarak antara button ini dengan input type password. Kita bisa berikan properti margin top ya. Sini. Di sini, jika kita lihat ya, tombol login ini tidak sejajar dengan tag input yang baik username dan password. Sini bisa kita tambahkan properti yang namanya box sizing. Yang teman-teman masih ingat ya, ketika kita menggunakan properti padding, maka elemen tersebut itu akan bertambah yang tidak sesuai dengan ide yang kita berikan di sini. Nah, supaya dianggap sama, kita tambahkan di sini properti yang namanya box size. Ini dia adalah order box. Oke, kita refresh, kita lihat hasilnya. Nah, username password topik. Baik, saya cukup untuk pelatihan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.